Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu Ketua Majelis Ta'lim Haji Hadiah beserta para jamaah yang saya hormati, mari kita bersama-sama untuk memanjatkan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada saat ini Allah masih memperkenankan kita bisa silaturahim di sini dengan berkah umur yang panjang, badan yang sehat, duit yang banyak. Nah ini ya, kalau duit banyak, amin. Besar kita jadinya ini. Mudah-mudahan hadirnya kita tempat ini membawa keberkahan buat kita semuanya dan tentunya mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada baginda alam, mudah-mudahan kelak kita bersama-sama nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat rusma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, kali ini saya akan menyampaikan tausiah dengan tema kewajiban atau tanggung jawab orang tua kepada anaknya. Hadirin rahimakumullah, bahwa tugas seorang tua, baik itu bapak atau ibu, tidak hanya selesai tugasnya di dunia, tapi sampai akhirat. Siapapun orang tua pasti menginginkan anaknya untuk hidup sejahtera, untuk hidup bahagia, dan untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, sekalipun orang tuanya bukan orang baik, ibunya misalnya juga bukan orang baik, atau istrinya bukan orang baik, tapi tetap mengharapkan seorang tua ingin punya anak yang soleh, yang bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan adalah kewajiban sebagai orang tua memberi nama yang baik kepada anaknya, yang bagus menurut tuntunan Rasulullah. Kalau kita melihat zaman-zaman dulu, orang memberi nama anak biasanya berdasarkan pengalaman peristiwa yang terjadi. Contoh, lagi hamil 8 bulan sampai 9 bulan sampai mau lahir, kebetulan saat itu terjadi banjir, ya, kebanjiran rumahnya. Kata orang tuanya, ibunya, udah nanti saya tambahin anaknya banjir. Nah mungkin ya bisa begitu. Atau misalnya ketika nyapu halaman masih bala itu sampah, dipungutin mungkin juga lama, kagak punya pengki, bu ya, kagak punya pengki. Nanti kalau gue punya anak namanya pengki. Orang tua itu kalau misalkan suatu saat orang tua kita yang beri nama itu, anak kita diangkat derajatnya oleh Allah, baik dia jadi seorang kepala desa, seorang camat, bupati, gubernur, menteri sampai presiden sekalipun, tentara, polisi, rupa-rupanya kagak pantas kalau namanya yang tadi disebut, ya kan? Sambutan dari kepala desa, Bapak Pengki, kagak pantas. Gak pantas bu ya, gak pantas. Apalagi kalau misalkan jadi camat, ya, jadi bupati, sambutan dari bupati Kabupaten Bekasi, Bapak banjir, kagak pantas. Ya, terlebih kalau dia nanti seseorang yang menjadi ulama, suruh ceramah di tempat peringatan Maulid atau Isra Mi'raj. Acara selanjutnya adalah ceramah rohani tausiah atau ceramah yang akan disampaikan oleh Bapak Ki Haji Pengki, kagak pantas juga. Nah itu
Dari situ mulai orang mulai memberi nama anak-anaknya dari nama bulan, bulan-bulan Masehi. Komariah, ada Januari namanya Januar, kemudian perempuannya Jana, bagus ya kan. Kemudian ada Februari, nama anaknya laki-laki Febrianto, perempuannya Febrianti. Setelah nama-nama bulan sudah selesai, baru nama hari. Yang lahirnya Senin bisa saja namanya Sanin, ceweknya namanya Sania, Senin, ya kan? Bisa aja kan begitu. Nah, oleh karenanya, karena nama itu menurut orang-orang nih, orang kadang-kadang kalau misalkan nama itu kan doa. Dan kalaupun misalkan suatu saat anak kita namanya kurang bagus, pengki, irik, banjir, bakul, sekolah itu bocah di absen. Kira-kira kalau zaman sekarang dibully nggak sama teman-temannya? Dibully, soalnya lu pengki lu mah kumpulnya apa irik mau bakul, ya kan? Begitu. Makanya berikanlah nama yang bagus-bagus, kata Rasulullah, supaya suatu saat Allah mengangkat derajatnya, namanya berpengaruh pada adab, ya, pada psikologinya yang berpengaruh nama anak itu. Tapi Rasulullah melarang, ya, melarang ada nama yang memang dilarang oleh Rasul, seperti Rabah. Rabah itu untung artinya, Aflah itu menang artinya. Atau misalkan namanya Malikul Amlak, raja diraja, itu kagak boleh. Rasul kagak suka kalau nama itu ada pada umatnya. Karena setiap orang yang baru hamil sekalipun itu sudah menyiapkan namanya udah macam-macam. Apalagi zaman sekarang, ya. Zaman sekarang itu nama anak-anak kita bagus-bagus, Pak Bu, ya. Bagus-bagus sekali. Sampai susah artinya saking bagusnya. Udah bagus kok panjang ongko. Nama orang satu jadi 4 meter dia mah. 4 nama. Banyak kan kita bagus zaman sekarang ini. Yang penting mah jangan kayak orang kampung, ya. Saya ini kan orang kampung. Kan kata Ustaz, namailah nama anak yang ada di Al-Quran, namanya Jahanam. Waduh, ini leban neraka itu. Gimana ngejelasinnya Ustaz kalau begini? Namanya Jahanam. Masya Allah. Iya Pak, bagus Pak, bagus, cuma lempengan neraka ini Pak, ya. Anak perempuan nggak boleh nama Siti Hawiyah, Sitinya bagus, Hawiyahnya neraka. Siti Hutomah, Hutomahnya bagus, Sitinya bagus, Hutomahnya neraka, ya. Kemudian juga ada Wel, neraka Wel, ya. Syair nggak boleh, itu nama-nama neraka. Nama-nama yang bagus, kata Rasulullah, berikanlah nama yang Allah sukai. Kalau laki-laki namanya Abdullah dan Abdurrahman, itu yang Allah sukai. Makanya sekarang kurang punya anak, tambahin anaknya biar namanya sesuai dengan tuntunan Rasul tadi. Ya Ustaz, nanti kalau saya punya anak namanya Abdullah Abdurrahman, boleh nggak menggunakan nama malaikat? Namanya siapa? Jibril ada, tapi tambah Muhammad, ada kan? Ya. Rokib ada, Atid ada. Yang kagak ada dan belum pernah saya dengar Ijroil, Bu ya. Kayaknya orang kalau nggak pernah saya nemuin anak namanya Ijroil, terlalu serem. Ya, terlalu serem itu. Makanya kenapa nama kita harus bagus, anak kita? Nanti di hari kiamat orang-orang yang dipanggil berdasarkan namanya. Rasulullah manggil umatnya, pengki, bakul, kagak pantas ya. Kecuali misalkan Muhammad Irfan misalnya, ya Rosid, pantas kan? Lebar ini, ya Markona, ya Tukiyam. Nah itu orang mana tuh kalau begitu biasanya tuh? Orang Jawa. Tapi ada juga orang Jawa sekarang yang sudah milenial, ya, namanya Elizabeth. Wah, kagak tahu artinya saya gitu. Elizabeth, namanya bagus-bagus. Ada yang sudah bagus, namanya Ferdi jadi Blacky. Wah, Blacky apa kira-kira? Lebih jelek lagi baik. Satu, itu beri nama.
ya, nama yang bagus-bagus, yang indah-indah, yang ada di Al-Quran, yang kira-kira orang tahu artinya, ngerti maksudnya. Tulislah nama, berikan nama yang kira-kira ditulisnya gampang, atau yang punya makna, yang punya arti berdasarkan tanggal lahir atau hari, jadi mudah dihafal. Ini namanya panjang banget, Pak, nama anak bapak siapa? Siapa ya? Kadang-kadang lupa orang tua, atau anak kadang-kadang lupa nama orang tuanya, ya. Makanya konsep yang pertama dari Rasulullah, seorang tua tugas pertama adalah nama dulu biar bagus-bagus, biar orang mudah kenal. Mau nama apa, yang penting mah jangan nama yang dilarang oleh Rasulullah. Hadirin sekalian, yang kedua, tugas orang tua kepada anaknya adalah memberikan adab, ya, mengajarkan adab dan membaca Al-Quran, ya. Sekarang ini anak-anak kita kan lebih cenderung bukan baca Al-Quran, belajar Al-Quran, tapi dia lihat HP. Jangankan kita yang sudah pada tua bangka, orok umur 6 bulan udah dilihatin HP. Ketika dia ngambek, nangis segala macam, sodorin HP. Nangis lagi, sodorin HP. Terus saja sampai berbulan-bulan, sampai nanti anak udah bisa jalan, hiburannya HP. Bagaimana nanti mau bisa ngaji kalau masih kejadian cekokin HP? Belum kerusakan otaknya, matanya belum kuat dia ngelihat yang terang-terang, ya. Udah biasa di kita, ya. Jadi adab anak juga diajarkan. Jangan sampai ketika ibu punya anaknya banyak, seorang adik tidak menghargai kakaknya, bukan malah nyebut AA, teteh, tapi nyebut namanya. Ini yang paling juga ada di kita, karena tidak mengajarkan. Sebab ada saja orang tua, suami istri, suaminya nyebut nama istrinya dengan nama asli, namanya misalkan Maimunah, Maimunah. Lakinya misalkan Gopar, Gopar. Didengar kenal bocah, lu ama kakak lu kudu nyebutnya AA, ama yang tuaan perempuan teteh. Anaknya jawab gimana? Bapak aja manggil mama itu namanya, tuh gitu. Jadi nyontoh. Kita nggak bisa kalau dengan cuma ucapan. Sekarang ini zamannya harus mencontohkan. Bapaknya pas mau duduk maghrib masih ngobrol, anaknya suruh ngaji, tong ngaji, tong sholat. Kira-kira anaknya mau sholat apa ngaji apa enggak itu? Kenapa nggak bisa begitu? Karena bapaknya masih nongkrong, bapak aja masih main catur. Susah menjadi anak soleh itu kalau orang tuanya kagak soleh, ya. Nggak bisa begitu. Di kita tuh rata-rata seperti itu. Nonton TV mulu, lu main HP mulu, udah sholat. Lah bapak itu pak lagi ngeliat apa itu di HP? Coba dah. Itu zaman sekarang tuh begitu. Makanya dicekokinya dengan seperti itu, sehingga akhlak adabnya udah kagak pada ada anak sekarang mah. Anak-anak kecil itu, saya pernah ada punya ponakan itu, yang punya ponakan ngomongnya juga udah ngomong kebun binatang bahasanya. Tong manggil tong, udah masuk, iya anjing tuh, beneran ini mah, iya anjing tuh, babi lu, anjing lu. Bocah sekarang bisa bergaul. Kagak mungkin bocah, kamu sopan banget ya, bocah membut, kamu sini, kagak, lu nih, sini lu, tuh kan gitu. Jadi anak kecil aja sekarang manggilnya sudah songong, bahasa binatang. Nggak ada kalimat-kalimat yang menyejukkan anak kecil kalau lagi kumpul. Tolol lu, goblok lu, bodoh lu. Nah, ini dilarang Nabi, makanya orang tua kagak boleh nyebut anak kita bodoh lu, tolol lu jadi anak lu. Bang suruh beli itu dia salah. Nah itu nggak boleh. Kalau misalkan anaknya ngejawab, saya tolol pak ya, bapak, tuh takut begitu. Kalau saya tolol, bapaknya lebih tolol, tuh begitu. Jadi yang paling utama sebetulnya bukan ucapan, tapi memberikan contoh. Zaman sekarang harus nyontoin. Kalau tiba ngomong doang mah, ya udah HP-nya tutup tuh,
Lu mengaji sekarang, bapaknya main HP, kagak mungkin bocah berhenti main HP. Sholat tuh, HP tutup, kagak mungkin berangkat ke musola atau masjid ketika bapaknya main HP. Tergantung dari orang tuanya. Ya, nggak mungkin. Kalau orang tuanya ngajarinnya bener, anaknya pasti bener. Ya. Terus suruh baca Al-Quran. Banyak anak sekarang yang kagak bisa ngaji. Itu salah siapa gitu? Orang tua. Jangan salahkan anak. Pernahkah kita dengar seorang tua suami istri ketika masuk surga terhalang sama anaknya, di stop? Maka Ridwan, ini orang tua saya ini mau kemana dia? Ke surga. Jangan. Kenapa? Dulu ini orang tua saya nggak pernah ngajarin akhlak yang bagus ini, apalagi suruh ngajar ngaji, nggak pernah. Makanya tahan, jangan sampai masuk surga. Maka tanggung jawab orang tua tidak hanya dunia tapi sampai akhirat. Ya, jamaah sekalian, orang yang mengajarkan anaknya dengan anak yang bagus, dengan anak yang baik, lebih utama daripada dia sedekah 1 so atau 3 liter lebih ukuran zakat fitrah. Jadi orang tua yang mengajarkan adabnya, akhlaknya pada anaknya, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sholat, maka itu lebih baik daripada sedekah 1 fitrahan beras. Besar pahalanya. Karena orang tua coba itu mengaji enggak, ada yang kagak enggak sama anak. Padahal makan tanggung jawabnya kan berat ibu bapak ya. Kalau yang misalkan anak melakukan perbuatan dosa, siapa yang dosa? Orang tua. Siapa orang tuanya? Perempuan apa laki-lakinya? Apabila seorang melakukan perbuatan maksiat, maka yang terkena dosanya bapaknya, bukan ibunya. Karena bapak adalah imam dalam rumah tangga. Kalau misalnya ada istri yang galak sama suami, ya, yang disalahkan jangan istrinya dulu, mungkin suaminya juga, atau sebaliknya. Maka kalaupun misalkan ada seorang nanti, ya, ketika dia tidak bisa ngaji, tidak bisa belajar agama, kagak bisa sholat, jangan salahkan siapa-siapa. Siapa yang salah? Bapaknya yang salah. Banyak mungkin dari zaman nanti Jomi Masar ketika orang tua masuk surga terhalang oleh anaknya. Ketika dia misalkan ingin masuk ke dalam Telaga Kausar terhalang oleh keluarganya juga, karena banyak yang berbuat salah. Bapaknya, sebab yang jadi supir rumah tangga adalah bapaknya atau ayahnya yang di bawah naungan istri dan anaknya. Itu yang kedua itu ya, yang perlu orang tua tahu. Karena zaman sekarang ini orang tua ada yang masa bodoh. Anak ngaji silakan, kagak ngaji silakan. Ibu kalau punya anak bisa ngaji mah, orang tua kita laki-laki, engkong kita, saudara kita meninggal, siapa yang ngajiin? Anak kita. Anak kita kira-kira perlu bayaran apa enggak kalau ngajiin saudara? Kagak, ya. Tapi kalau orang lain bayar. Untuk mana coba? Untuk anak kita yang ngajiin daripada orang lain. Makanya beruntunglah orang-orang tua, ibu-ibu yang biasa ngaji nih. Saya kan sering ngomong, biasa yang ngaji di sini tuh wanita solehah semuanya, ya. Piraku tuh kalau bahasa Inggrisnya, tuh bahasa Inggris bahasa apa tuh? Dari Jerman. Piraku, ibunya tiap minggu ngaji, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ngaji mulu apa yang dari laki, mau pikirkan seduin. Iya baik tuh, bener berarti. Ilok tuh, ilok lagi baik. Ilok jadi nggak jadi wanita solehah mah ilok, kan begitu bu ya. Lo ngaji tiap minggu, ilmunya udah kebanyakan, pada luber ilmunya, saking lubernya habis ilmunya, lupa semuanya, kagak ngapa-ngapa, nggak apa-apa. Yang penting mah nongol deh, tahu nongol? Kata Ustaz kalau ngaji nongol doang, di pintu gerbang doang nongol, balik lagi bukan nongol, duduk bareng-bareng, perkara bisa kagaknya mah urusan belakangan, yang penting sudah menggugurkan kewajiban. Makanya dunia tidak akan pernah kiamat kalau masih ada Ustaz Kiai yang ngajar sama muridnya yang belajar, belum ada kiamat. Dunia belum kiamat kalau masih ada yang azan,
Kalau masih ada yang baca Quran, yang zikir, yang masih mau ngaji, yang masih mau ngajar, belum kiamat. Tapi suatu saat ketika masjid sudah sepi, tidak ada yang azan, bocah kagak mau ngaji, masjid udah mulai kagak ada apa-apanya, itu pertanda kiamat udah dekat. Kan ngomongnya kiamat sudah dekat, dekat doang, dan masih jauh. Sebab masih ada orang yang mau ingat kepada Allah, diantaranya Ibu Mas Salim Ajadiyah yang soleha. Sebab kalau dia wajahnya waktu mudanya ini bidadari semua ini, waktu muda. Saya ngomong mudanya nih. Ini kalau misalkan dulu laki-lakinya pada muda-muda melihat ibu yang di sini, itu rasa-rasa apa namanya, melihat senyum itu udah jatuh cinta ini. Senyumnya manis-manis ini sebetulnya mah. Kalau pakai gula. Ayo deh saya ngangkat dia dulu ya Bu ya. Kita angkat dulu biarin. Bu makan girang diangkat-angkat ya. Nah kira-kira begitu. Ibu kita punya anak kagak ganteng, kagak cakep, kagak cantik. Ditimang-timang, apa bahasanya? Jangan. Tidak ada yang ngaku lagi. Dia anak gua itu, jangan. Maksudnya begini. Arjuna, serikan diri bidadari, padahal mah pesek hitam dekok tuh. Tapi orang tua mah, ya Allah, anak gua ganteng banget dong. Padahal mah masya Allah. Luar biasa. Nah itu orang tua. Mentang-mentang anaknya jelek, anak golden, manggilnya golden, tuh pesek. Jangan memanggil anak yang bahasanya kurang sopan, nanti anaknya niru. Saya pesek, apalagi bapaknya hidungnya kagak. Tuh begitu, ya. Itu yang kedua itu ya, tugas orang tua. Mumpung belum terlambat kita nanti ditanya sama Allah, ajarkanlah anak kita ngaji dan belajar sholat. Kalau umur 7 tahun suruh pada sholat. Umur 10 tahun kagak mau sholat, kudunya mah dipukul. Gimana cara mukulnya? Mukul yang mendidik, yang edukatif, bukan mukulin kayak maling, digebukin, bukan. Ya, itu sebetulnya perintahnya. Tapi kadang orang tua sekarang ya kayak gitu. Anaknya di mana? Emaknya di mana? Lamanya di mana? Anaknya di mana? Emaknya di mana? Bapaknya di mana juga? Rumah kosong. Nah, aduh. Kosong rumah, bapaknya merah, anaknya puri, engkongnya mati, itu udah kosong rumah. Jamaah sekalian, ya, yang terakhir adalah yang ketiga, apa kewajiban orang tua selain memberikan Al-Quran, memberikan Al-Quran adalah mengajarkan akhlak yang mulia seperti Rasulullah. Gimana caranya? Biasakan anak kecil yang misalkan baru umur sekian tahun diajarin salim, kan ya? Ayo salim, itu engkong tuh, itu teteh, ayo salim, itu mama tuh, salim, begitu. Coba Bu, kalau misalkan nggak diajarin dari awal, kagak mungkin bocah berangkat kemana-mana salaman, pulang salaman, kagak mungkin. Kayak ibu kagak biasa cium tangan sama lakinya kalau kemana-mana, coba dah. Nggak biasa cium tangan sama lakinya kalau mau ngaji atau kemana-mana. Ntar pulang ngaji nih cium tangan, lakinya ngomong apa? Set, ini gue mekasin ya, karena kagak pernah. Set, mimpi apa? Ada apa ya Mak? Pak kata Ustaz disuruh tangan, kan dari dulu disuruh begitu. Ini mah cium tangan, lebaran doang. Wah, maafin saya Pak ya, saya mau rewel, suka ngomel, nggak dikasih duit suka puri Pak ya, kan kasih duit Pak 2 juta mau belanja. Nah. Tapi di sini mah insya Allah kagak beda. Tuh ibu yang ngomong ya, bukan saya ya. Ibu yang ngomong bukan saya. Nah, ya. Jadi akhlak yang mulia, akhlak mulia itu timbangannya berat nanti di hari kiamat tuh sebetulnya. Ya, makanya kita tahu iblis itu kan ilmunya banyak, ahli tafsir, ahli fikih, kemudian juga ahli hadis, tapi tidak beradab, tidak punya akhlak. Suruh sujud pada Nabi Adam malah dia membangkang, makanya dilaknat Allah, dikeluarkan dari surga. Sampai kapan? Sampai kiamat. Ya, sampai kiamat. Perbedaan antara anak yang beradab dan tidak beradab, antara punya anak yang bagus dan tidak punya anak yang bagus, sangat jauh berbeda. Kalau anak songong
Anak songong ketika misalkan dia ada orang banyak lewat pasti permisi kan gitu ya. Siapa ngajarin? Bapaknya. Toh ntar kalau kemana-mana ya, kemana-mana pakai adab ya, alat yang bagus. Jamaah sekalian, ini saja barangkali dari yang saya sampaikan. Kalian yang bertanya, Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz, nama Siti Sofwati. Iya. Dari Nusa Madinah. Saya mau bertanya, kalau kita orang tua sudah mengajarkan anak yang baik, akhlak yang baik, terus tapi anak itu memang belum ada perubahan gitu. Nah, kita sebagai orang tua apa yang harus kita lakukan lagi gitu? Iya. Dan bisa kita mengajarkan nggak pasti yang namanya orang Maksimal. mengajarkan anak pasti yang baik. Gitu. Iya. Kalau misalnya memang anaknya masih belum baik gitu, masih ya anak kurang bagus. Nggak ada perubahan. Ya, gimana? Kita sebagai orang tua, kita Iya. gimana? Iya. Iya. Terima kasih Ibu Haji Supati. Jangan merasa lelah untuk mendoakan anak. Sekalipun anak itu bandel, jangan merasa lelah. Robbi habli minas sholihin, ya Allah jadikanlah anak saya anak yang soleh. Jangan merasa lelah, jangan putus asa. Ketika sudah maksimal kita mengajarkan terus sampai mati-matian, doa, ikhtiar, tawakal, begitu juga lepas tanggung jawab kita di akhirat. Yang kagak lepas itu orang tua yang tidak pernah mengajarkan kebaikan pada anak itu yang ditanya. Kalau orang tua sudah misalkan sudah berusaha maksimal ngajar anak bagus-bagus, tidak ada perubahan dari anaknya, malah makin begitu, terserah Allah nanti di akhirat karena kita sudah mengajarkan. Itu buat dia, jangan merasa lelah. Anak kita bandel banget, minta sama Allah. Kalau doa ibu bahkan 3 kali dikabulkan daripada laki-laki. Minta sama Allah, ya Allah berikan hidayah pada anak saya, ya Allah. Jangan putus asa dan jangan merasa lelah. Itu buat dia. Ada lagi? Ayo Bu, waktunya durasi ya sekitar tadi aja. Iya. Di sini Bu. Jadi nggak kelihatan nanti kan. Waalaikumsalam. Iya. Iya. Orang tua selain mendidik dengan baik, apakah kira-kira Iya. Terima kasih ya Bu Iwan. Kita punya kiat tertentu ya. Para alim ulama, para waliullah ketika mendidik anak juga punya kiat. Kiatnya apa? Kiatnya dari semenjak dia milih pasangan hidup ya. Laki-lakinya soleh, perempuannya soleha. Itu yang pertama. Yang kedua, upayakan banyak berdoa ketika masih dalam kandungan. Sebab apapun diusahakan orang tua, baik buruk, kemudian yang apa saja didengarkan oleh bayi dalam kandungan. Kalau lagi hamil aja, misalkan lagi hamil, menggentak-gentak kan laki bini, lakinya gentak, bininya kegentak. Itu anaknya nanti suatu saat lahir jadi orang yang sama karakter dengan bapak ibunya. Ya, jadi kiat yang pertama adalah memilih pasangan. Kedua, ketika masa-masa kelahiran itu baca ayat-ayat yang Rasulullah tuntun. Seperti perempuan baca surat Maryam, suaminya baca surat Yusuf, banyak zikir, banyak minta ampunan, insya Allah. Tapi kalau upaya itu secara batin tidak dilaksanakan, soleh mah soleh tapi ada kurang soleh, hasilnya belum soleh tapi nyopetin duit orang tua mulu. Ini loh tuh bisa begitu Bu ya, bisa aja begitu. Ini sebuah kiat ya. Dan ada doa tertentu yang Rasul ajarkan agar kita menjadi anak yang soleh, punya anak yang soleh, termasuk Nabi Ibrahim mendoakan Ismail supaya jadi anak yang soleh. Ismail itu Robbi habli minas sholihin. Itu bagian jamaah sekalian, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian, maaf atas segala kekurangan. Sebelum ditutup, mari kita bersama-sama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala.
Semoga ngaji kita pada siang hari ini Allah berikan keberkahan umur kita, keberkahan rezeki kita, keberkahan rumah tangga kita, dan keberkahan hidup kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa dhakrina wa karimina maulana Muhammad wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala li sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yafi ni'amaika fi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirna jamil hajat tuduna biha min jami sayyi'at tarfuna bi ya Allah ala darajat tubalighuna bi asraqayatin min jamil kharati fil hayati ba'da mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barikna bi asba'ina wa sawrina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa sati niqmatika wa jami syuktika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bika subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.